Info COVID hari ini. Ya, jadi kita masih kembali lagi dengan saya Dr. Tirta di Tirta Praktek, masih di info COVID hari ini. Jadi info pertama yang harus kalian tahu adalah bahwa Jakarta sudah melampaui target untuk dosis pertama di atas 100%. Jadi kita apresiasi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah yang akhirnya telah menyelesaikan target di Jakarta. Jadi targetnya itu kalau salah 8 juta orang, tapi dosis pertamanya mencapai lebih dari itu. Belum yang dosis 2, tapi ini adalah sebuah langkah yang bagus untuk kota Jakarta, karena kota Jakarta kan pusat bisnis, pusat ekonomi. Kita tepuk tangan dulu. Tapi PPKM-nya kapan selesai? Ya itu, yang jawab adalah Pemda masing-masing. Itu info COVID pertama. Info COVID kedua adalah, ya di Indonesia, tadi udah berita baik, sekarang berita buruk. Tetapi daerah luar Jakarta pasti kesulitan mencari dosis. Sesuai dengan kritikan saya beberapa waktu lalu, bahwa daerah-daerah lain tuh masih ada yang rebutan untuk dosis. Daerah A, daerah luar Jawa terutama, itu kesulitan mencari dosis 1. Dan ini akan yang harus menjadi PR dari Kementerian Kesehatan untuk meratakan seluruh dosis vaksinasi bagi warga negara di Indonesia. Itu info COVID yang kedua. Yang info berikutnya adalah kasus aktif di Jakarta sudah turun drastis, tinggal 10 ribuan. Dari bulan Juli 100 ribu menjadi 10 ribuan. It means sudah banyak yang sembuh, dan positivity rate di Jakarta juga membaik di angka 15%. Kalau di Indonesia tuh di angka 17-27%, mulai membaik juga dari bulan Juli, sehingga mulai ada hasil dari PPKM ini setelah sebulan. Oke, tepuk tangan dulu. Positif. Dan Wisma Atlet beberapa towernya mau ditutup. Dan Letkol Arifin, terima kasih Letkol Arifin, itu kemarin telepon sama saya, dia per akhir Agustus sudah tidak bertugas di situ, purna berarti, dan akan kembali bertugas di rumah sakit RSAL. Woi, tepuk tangan. Ini Letkol Arifin itu komandan lapangan dari Wisma Atlet, RSDC Wisma Atlet. Nah sekarang untuk berita nggak bagusnya, terjadi peningkatan kasus mulai di luar Jawa. Tapi kalau di Jawa, Yogyakarta masih memimpin untuk positivity rate dan vaksinnya mulai dikebut. Tapi luar Jawa harus aware. Jadi ini PR buat Kemenkes lagi, agar berkoordinasi dengan teman-teman pemerintah daerah untuk menguatkan sistem fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas, agar PCR-nya nggak lama-lama. Jadi berita yang keempat, PCR di luar Jawa tuh masih 5 hari ke atas. Ya, jadi sistemnya kenapa kok bisa lama? Setelah saya cek dari konsultasi yang telemedicine, itu ternyata mereka masih pooling sistemnya. Jadi ngumpulin 12 orang dulu baru bisa dikumpulin ke rumah sakit yang di kota. Maka ini adalah menjadi PR bagi pemerintah. Saya tahu bahwa alat PCR itu mahal. Alatnya meriksa PCR. Ya kan? Jadi saran dari kami adalah tolong diperkuat agar kecepatan PCR yang di luar Jawa itu tidak lebih dari 1 hari. Kasihan soalnya warga yang luar Jawa itu pengen berobat, jadinya nggak tahu saya sakit apa gara-gara PCR-nya lama. Dan berita berikutnya, Pak Joko Widodo di berita video ini sudah saya kasih video ini. Silakan cek cuplikannya, video 30 detik dari Pak Presiden Joko Widodo. Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan. Nah, sudah lihat kan video dari Pak Joko Widodo? Di video ini diterangkan bahwa Pak Joko Widodo meminta agar PCR harganya 500 ribuan, 600 ribuan. Kenapa? Karena di luar Jawa tuh masih angka 1,8 juta. Cek postingan komen dari Platinum Banjarmasin. Kalau yang di Instagram, di WA saya banyak banget, cuman pasiennya malu di capture, nanti dikira cepu daerah.
Jadi memang masih mahal banget. Jadi harga PCR harusnya bisa disamaratakan dari Sabang sampai Merauke. Jadi mohon Kemenkes bisa menginstruksikan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden agar dari Sabang sampai Merauke PCR murah. Dan kabar COVID berikutnya adalah ibu-ibu hamil bisa divaksin untuk yang usia 13 minggu ke atas. Adapun vaksin yang direkomendasikan adalah Sinovac, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. AstraZeneca enggak. Jadi itu buat teman-teman ibu yang hamil, yang lagi hamil, asalkan fit ya, bisa vaksin. Untuk menyusui juga direkomendasikan untuk vaksin juga. Sudah di-ACC oleh POKI dan dikeluarkan statementnya oleh Menkes. Cek langsung beritanya di sini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang post COVID itu masih mengalami rata-rata gejala yang sering adalah GERD dan gejala dahak tertinggal. Itu buat kalian update COVID, jangan panik kalau kalian terkena COVID. Kalian masih bisa untuk vaksin. Jadi sebenarnya pada beberapa vaksinator itu udah bijak. Jadi untuk gejala OTG dan gejala ringan yang sembuh itu masih bisa divaksin langsung tanpa nunggu 3 bulan. Yang 3 bulan wajib itu sebenarnya adalah orang yang sembuh dari gejala sedang dan berat karena imun akutnya masih tinggi. Tetapi aturan Kemenkes itu saklek. Nah, tetapi beberapa vaksinator juga sudah boleh mengizinkan itu. Nah, info COVID berikutnya. Jadi ada yang harus diluruskan bahwa vaksin itu tidak menyebabkan COVID. Jadi banyak orang itu mulai ada yang mengeluhkan gejala swab positif setelah vaksin. Kita harus tahu bahwa vaksin itu terbuat dari virus yang inaktif sama komponen-komponen virus yang udah dimatikan. Sehingga yang terjadi adalah komponen-komponen virus itu tidak bisa menyebabkan PCR menjadi positif. Jika kalian PCR positif berarti bisa dipastikan kalian terpapar virus COVID, akhirnya kena vaksin. Ya udah, jadinya vaksin ini kan memerlukan energi lebih dari antibodi. Sehingga kita posisinya rentan. Nah, karena kita terpapar sebelum vaksin, yang terjadi adalah muncullah virus COVID, muncullah gejala-gejala virus COVID. Jadi kalau kalian mau vaksin, usahakan prokesnya kuat, apalagi kalau vaksinnya massal dan kerumunan. Contoh nih, kerumunan akibat vaksin nih. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, vaksinnya dapat, virusnya juga dapat. Nanti Jonathan bisa kasih ya contoh-contoh kerumunan, oke? Nah, untuk obat-obatan lain seperti kayak air kelapa, apakah minum air kelapa menetralkan vaksin? Tidak. Air kelapa itu tidak menetralkan vaksin, dia hanya untuk mengganti cairan. Kalau buat teman-teman banyak lansia, update COVID berikutnya, banyak lansia yang mengeluhkan sakit perut. Itu akibat kebanyakan makan jamu-jamuan. Cukup pilih 1 atau 2 jamu, itu akan lebih bermanfaat. Nah, buat kalian yang COVID gejala sedang dan berat, itu ternyata juga mengalami gejala infeksi kulit, entah itu herpes atau infeksi bakteri. Masih bisa terjadi. Jadi dari telemedicine, jadi banyak yang mengeluhkan setelah sembuh COVID itu kayak gatal-gatal pada tubuh. Itu wajar karena obat-obatan COVID pada gejala sedang berat itu rata-rata menekan aktivitas imun. Sehingga ketika imun kita rendah, akhirnya kita terinfeksi oleh bakteri-bakteri yang ngumpul di tubuh kita atau kulit, jadinya gatal-gatal. Itu. Nah, terus info berikutnya adalah ada kemungkinan kalau dapat Sinovac pertama, AstraZeneca kedua, nggak masalah, itu nggak masalah. Di beberapa jurnal sudah diajukan, itu nggak masalah. Jadi buat kalian yang di pertama Sinovac terus sekarang dapat AstraZeneca itu nggak apa-apa, asalkan memang sudah menunggu 1-3 bulan, itu aman-aman banget. Nah, buat kalian yang mau vaksin, banyak pertanyaan. Kalau kalian sedang demam atau pilek, jangan coba-coba untuk vaksin, karena yang ada kalian malah akan drop. Nah, jika kalian setelah vaksin itu mengalami gejala-gejala ini, update COVID berikutnya yaitu KIPI seperti jarum tempat vaksinasi, tempat injeksi, terus habis itu mengalami gejala apa yang namanya demam, itu nggak apa-apa, nggak usah panik. Berikan paracetamol 3 kali sehari, follow up 3 hari. Dan kalian nanti di bagian belakang di kartu vaksin itu ada namanya call center KIPI. Kalian kontak nakes yang berhubungan, di situ ada nomor HP-nya, dikontak. Jadi kalau kalian mengalami KIPI, kontak ke situ dan jangan panik. Itu aja. Dan isoman diri sendiri. Apakah habis vaksin boleh olahraga? Sebenarnya nggak masalah, asalkan kondisi fisik kalian fit. Itu dari kita. Nah, buat teman-teman yang gejala pada lansia, jika mengalami gejala seperti gerigingan, kesemutan, kaki bengkak tiba-tiba, cek langsung D-dimer sama angka trombosit. Karena pada beberapa pasien yang dengan diabetes mellitus, kolesterol tinggi, dan darah tinggi yang terkena COVID, apalagi pos dari ICU dan ruang isolasi, itu setelah COVID 7-14 hari mengalami gejala kesemutan, gejala-gejala seperti kaki bengkak, itu akibat gumpalan darah. Jadi darahnya kental sehingga menghambat arteri atau vena, itu bahaya. Jadi buat kalian yang lansia, merasa lansia, lebih baik setelah COVID sembuh 2 minggu setelah 3 minggu setelah COVID, cek D-dimer, angka trombosit,
ronsen, cek darah lengkap. Itu adalah update-update COVID yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ya. Seminggu ini dari 16 Agustus ini di shoot. Dan buat kalian semua yang masih bertanya apa PPKM level lanjut apa enggak, jujur kita nggak ngerti, ya kan? Kita nggak ngerti apakah lanjut atau tidak. Nah, PCR di puskesmas itu rata-rata gratis. Jadi kalian kalau PCR atau swab antigen silakan ke puskesmas terdekat gratis. Tapi ada yang lama, ada yang bentar. Nah, itu kalau dari saya lebih kurang minta maaf. Kita akan kembali sekilas info. Kita akan kembali lagi di Headline News Info COVID hari ini. Sampai jumpa.